Cara cepatnya adalah kita mengalihkan perbandingan ini sehingga selisih yang ada di sini memenuhi di soal. Nah, kalau misalkan deh, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal pada buku ini. Jadi buku ini adalah buku karya M. Kholik Adinakwan, edisi 1B, Matematika, edisi 1B yang biasa dipelajari di sekolah untuk semester 2. Nah, pada buku ini ada sekitar 6 bab yang akan kita bahas di video ini dan video-video selanjutnya. Pada video ini khusus membahas masalah bab terkait perbandingan. Oke, langsung saja kita tampilkan soalnya. Ya, ini soalnya uji kompetensi bab 5. Nah, di soal ini ada sekitar 25 soal pilihan ganda. Nah, yang akan kita bahas biar semuanya mewakili pembahasan bab-babnya, kita akan melangkahi ya, kita tidak bahas 1 sampai 25, tapi kita akan pilih-pilih di soal nomor ganjil atau soal nomor genap. Begitupun di video-video nanti yang lainnya. Kalau tidak soal genap, kita bahas soal ganjil. Nah, oke, pada video ini kita akan membahas soal-soal nomor genap. Nah, berarti nomor 1, 3, sampai 19, insyaallah. Oke, langsung saja. Tapi sebelum itu, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, langsung saja. Kita ke nomor 1. Sebuah peta Pulau Jawa dibuat dengan skala 1:1.500. Jika jarak antara Jakarta dan Bandung pada peta tersebut 12 cm, maka jarak sebenarnya adalah, oke, yang kita punya adalah skala ya, skala 1:1.500. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Nah, ini 1:1.500 itu apa sebenarnya? Jadi perbandingan kalau 1 cm di peta itu sama dengan 1.500 cm di jarak aslinya. Nah, yang ditanyakan di sini, dia kan opsinya dalam bentuk kilometer ya. Berarti kita harus mengubah 1.500 ini cm ini ke bentuk kilometer. Oke, kita hadirkan dulu tangga pengukurannya. Kita mau mengubah dari cm ke kilometer. Oke, kalau naik, seperti yang kita sudah dibahas ya, naik itu dibagi 10 atau nolnya berkurang 1. Kalau turun dia dikali 10 atau nolnya bertambah 1. Nah, dari cm ke kilometer dia naik berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Berarti kita hilangkan nolnya 5 ya. Kita coret nolnya 5. Sehingga 1 cm di peta sama dengan 15 km di jarak aslinya. Nah, sini kan tinggal 1 dan 5 ya, jadi sisa 15. Sekarang yang ditanyakan apa? Jika jarak antara Jakarta dan Bandung pada peta tersebut 12 cm, maka jarak sebenarnya adalah, oke, kalau dia di sini 1 cm di peta sama dengan 15 km di aslinya. Nah, berarti kalau 12 cm berapa? Bisa dikali 12 ya. 1 kali 12 sama dengan 12 cm. Nah, 15 kali 12 berapa? Dapat 180 km. Sehingga jawabannya 180 km. Oke. Soal nomor 2. Bentuk yang sederhana dari perbandingan 12 cm banding 1/1 meter adalah, oke, kita lihat dulu ya, kita tulis ulang. Di sini terlihat bahwa ada 2 syarat untuk penyederhanaan. Yang pertama adalah bentuknya adalah dia satuannya sama dan dia bentuk paling sederhana ya, atau dia tidak ada bentuk pecahan seperti ini. Oke. Nah, karena dia bentuk meter, kita harus ubah dulu ke yang mana lebih gampang. Wah, lebih gampang mengubah meter ke sentimeter ya. Sebelum kita mengubahnya, kita ubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan biasanya jadi 4/3. Dari mana? 3 kali 1, 3. 3 tambah 1, 4. Jadi 4/3. Nah, baru kita ubah dari meter ke sentimeter.
Kita lihat tangga pengukurannya dari meter ke sentimeter. Berarti dia turun ya, turun 2 langkah. 1, 2 meter ke desimeter, 1 desimeter ke sentimeter, 2. Berarti dikali 100 ya. Jadi ini untuk ke sentimeter 4/3 dikali 100. Jadi sentimeter. Oke. Di sini kalau pakai cara biasa ini 4 dikali 100, 400 dibagi 3. Tapi biar memudahkan, sekarang kita lihat. Agar tidak manual, kita membagi 400 bagi 3, maka kita sederhanakan dulu. Di sini ada 3/3 ya. Sehingga kalau bentuknya mau bagus, kita bisa kali sisi kanan dan sisi kiri kali 3. Oke, kita kali 3 semua. 12 kali 3 berapa? 36 cm. 4/3 dikali 3. Ini kan bisa habis ya. 3 saling habis dengan 3 sehingga jadinya 4. Sisa 4 dikali 100 cm. Oke. Nah, sebelum ini dari sini ada 4 dan 36. Nah, 36 dan 4 kan bisa sama-sama dibagi 4 ya. Oke, kita bagi 4 deh. 36 bagi 4 sama dengan berapa? 9. 4 bagi 4, 1 ya. Sehingga sisa 100 cm. Oke, sudah sama ya. Bentuknya sudah bilangan bulat dan dia sudah satuannya sama. Sehingga perbandingannya 9/100. Jawabannya Charlie. Oke. Soal nomor selanjutnya. Soal nomor 5. Oke. Dalam sebuah kantong terdapat permen berwarna merah, kuning, dan hijau. Oke, kita tulis dulu. Merah, kuning, dan hijau. Merah, kuning, dan hijau. 40% permen berwarna merah. Oke, 40% permen berwarna merah. Kita tulis ya. 40% di atasnya merah. Terus, perbandingan banyak permen kuning dan hijau 5/3. Oke, karena dia bentuk lain, bukan bentuk persen lagi, kita tulis di bawahnya. 5/3. Yang ditanyakan apa? Perbandingan banyak permen merah dan hijau. Berarti yang ditanyakan adalah merah berbanding hijau. Nah, di sini kita sudah punya sebenarnya. Hijau itu 3. Sedangkan merahnya yang tidak ketahui. Kita cuma tahu persentasinya. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Kalau merah 40% berarti kuning dan hijau itu berapa? 60% ya. Kita gabung ya. 60%. Oke, di sisi lain karena ini kita gabung di atas sama dengan 60%. Oke, kita tambah deh. 5 tambah 3 berapa? Biar kita gabungkan dapat 8. Oke. Lihat bahwa kalau 60% dia 8, kalau 40% berapa? Oke, misalkan dia X. Kita mau cari X ya. Kalau 40% sama X, dia sedangkan 60% sama 8. Nah, di sini kita masuk deh ke perbandingan. Ini jadinya ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai dari 40% berbanding X. Nah, kalau 60% berbanding berapa? Nah, kalau di rumus perbandingan senilai, dia bentuknya begini ya. 60% berbanding 8. Itu berapa sih kalau 40% berbanding X? Nah, dari sini kita sebenarnya bisa kali silang ya. Tapi sebelum daripada kita kali silang, biar lebih sederhana caranya, kita sederhanakan aja. Pencoret-coret ya. Ini 40 sama 60 bisa kita coret. Jadi 4 dibagi 20 aja. Dibagi 20% dapat 40 bagi 20 dapat 2. 60 bagi 20 dapat 3. Oke. Sudah? Sudah ya, tidak ada lagi. Sekarang kita kali silang, baru kita kali silang. 3 kali X sama dengan 3X. 8 kali 2 sama dengan 16. 8 kali 2 sama dengan berapa? Biar lebih gampang kita tulis dulu ya. 8 kali 2. Terus X sama dengan 8 kali 2, 16. 3-nya seolah-olah turun ya. Atau sebenarnya sini caranya kita bagi sama-sama 3. 3 bagi 3, 1. 8 kali 2, 16. 16 bagi 3, 16/3. Sehingga diperoleh X sama dengan 16/3. Oke, kita dapat 16/3. Nah, makanya kita peroleh perbandingan merah banding hijau 16/3. Kita peroleh 16/3. Nah, di kunci tidak ada. Karena memang
bentuk perbandingan adalah kita harus buat dia ke bilangan bulat. Bagaimana caranya? Di sini kan ada bagi 3 ya. Biar bagi 3-nya hilang, kita kali 3. Kalau di sisi kiri dikali 3, sisi kanan juga harus dikali 3. Oke, 16 per 3 kali 3 kan 3-nya habis ya. Atau 3 bagi 3 kan 1 kali 16 sama dengan 16. 3 kali 3 sama dengan 9. Diperoleh 6 bagi 9. 6 banding 9. Jawabannya A. Oke, terlihat rumit ya. Nah, channel ini kita akan munculkan kartu as. Kartu as itu adalah trik-trik dari saya, dari trik-trik dari Abdus Safa. Oke, kita munculkan deh kartu asnya. Bagaimana sih? Kira-kira biar lebih mudah. Oke, caranya kita tulis dulu. Merah, kuning, hijau perbandingannya. Terus, lihat. Kalau ini, lihat di opsi deh. Kan yang hijau itu di sini 3 ya. Nah, di opsi yang ada kelipatan 3 yang mana? Oke, kebetulan hanya 9 ya. Nah, bagaimana caranya perbandingan 5 banding 3 ini sama dengan ada 9-nya. Jadi 3 ke 9 itu dikali berapa sih? Oke, 3 di 9 ke 9 kan dikali 3 ya. Berarti 15 juga harus 5 harus dikali 3. 5 harus dikali 3 sehingga diperoleh kuning berbanding hijau. Kalau kita kali 3 semuanya jadi 15 berbanding 9. Nah, yang ditanyakan ternyata merah berbanding hijau. Nah, soalnya kan kalau dari opsi cuman A yang jadi yang jawabannya ada 9-nya. Tapi untuk membuktikannya kita coba ya cari merahnya, membuktikannya bagaimana cara mendapat merah sama dengan 16. Oke. Dengan cara yang sama 15 ditambah 9 dapat 24. Oke. Di sisi lain ada 40 berbanding 60. 40 merah dan 24 ini 60%. Sehingga kalau kita sederhanakan, kan ini bisa 40 tadi apa? 2 banding 3 ya. Kita tulis deh. 2 itu untuk mencari X atau M-nya. 3 ketika nilainya 24. Nah, ketika nilainya perbandingannya 3, nilainya 24. Ketika bobotnya 2, berapa sih X-nya? Oke, kita masukkan deh rumus perbandingan senilai. Nah, langsung ya. Kita kali silang atau kita sederhanakan. 24 dibagi 3 dapat berapa? 8 ya. Sehingga X sama dengan 2 kali 8. Dapat 16. Nah, sama ya jawabannya. 16 berbanding 9. Oke, lihat deh. Tadi caranya panjang segini. Nah, dengan kartu as kita bisa persingkat caranya. Dengan memperhatikan jawaban-jawaban, opsi-opsi jawaban yang ada. Oke. Jadi kartu as ini tidak berlaku untuk hampir untuk semua soal ya. Ini berlaku untuk soal-soal tertentu yang bisa kita teknisi. Ada cara cepatnya. Oke, nantikan kartu-kartu as selanjutnya di nomor-nomor selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 7. Diketahui perbandingan X banding Y sama dengan 2 banding 6 banding 5. Dan persamaan 4X tambah 3Y dikurang 2Z sama dengan 80. Ditanyakan selisih nilai X dan Z adalah, oke kita tulis dulu. X, Y, Z itu perbandingannya 2 banding 6 banding 5. Oke, bagaimana sih caranya menyelesaikannya? Nah, di sini kita punya X, punya Y, punya Z. Cara menyelesaikannya adalah persamaan ini kan mengandung 3 variabel ya. Ada X, Y, dan Z. Nah, untuk membuktikan mencari selisih nilai X dan Z ini berarti kita harus cari nilainya X dulu berapa, Z berapa. Nah, cara mencarinya kita gunakan perbandingan yang ada sehingga kita substitusi ke persamaan ini. Jadi kita membuat persamaan ini dalam satu variabel sehingga kita bisa mendapat variabel tertentu. Misalkan Y saya mau buat jadi X, Z juga saya buat jadi X, sehingga nanti
persamaan ini jadinya persamaan satu variabel, linear satu variabel, dan yang bisa kita selesaikan ya. Dan itu kita sudah pelajari di semester 1. Oke, yang belum pelajarinya silahkan tonton video-video yang akan kita upload tentang materi-materinya ya. Oke, berarti kita buat Y dalam X ya, dan Z dalam X. Nah, caranya kita ambil perbandingan X dengan Y itu berarti kan 2:6. Nah, kalau kita bentuk dalam bentuk lain, kita bisa tulis X berbanding Y sama dengan 2:6, 2/6. Sehingga kita sederhanakan, ini bisa jadi X per Y sama dengan 1/3. Nah, kita buat Y berapanya X? BY sama dengan berapa X? Kita kali silang deh. Y kali 1 kan Y. 3 kali X, 3X. Berarti Y sama dengan 3X. Kali silang ya. Y kali 1 Y. 3 kali X, 3X. Dapat deh. Y dalam X itu 3X. Oke. Sekarang Z dalam X. Perbandingan Z dengan X dengan Z. Berarti 2:5. Tulis deh. X per Z sama dengan 2:5. Nah, dari sini dikali silang, kita lihat deh. Ini kali silang dapat 2Z sama dengan 5X. Nah, kita biarkan aja. Tidak perlu dalam Z ya. Kalau ini dalam Y perlu kan bisa karena dia bulat. Kebetulan di sini 2Z. Kita di atas juga butuh 2Z. Nah, jadi kita biarin aja 2Z. Nah, sehingga kita substitusi Y ke sini, ke 3Y, 2Z ke 2Z. Oke, kita tulis dulu. 4X tambah 3Y dikurang 2Z sama dengan 80. Persamaannya kita tulis ulang ya. Nah, kita mau substitusi Y sama dengan 3X dan 2Z sama dengan 5X. Sehingga jadinya 4X ditambah 3 kali 3X karena Y sama dengan 3X. Nah, dikurang 2Z itu kan 5X ya. Jadi 5X. Nah, semuanya dalam X ya. Nah, kita kali-kali masuk. 3 kali 3, 9X. Nah, jadi dapat 4X tambah 9X dikurang 5X. Nah, ini sudah dalam X semua. Berarti sudah bisa kita jumlahkan ya. 4 tambah 9, 13 dikurang 5 sama dengan 8X. Oke. Ini tetap ya, sebelah kanannya tetap. Nah, X sama dengan berapa? X sama dengan 80 bagi 8. Jadi sama-sama dibagi 8 ya, kiri kanan. Atau seolah-olah 8-nya ini turun ke bawah. Oke, 80 bagi 8, jelas ya? Sama dengan 10. Dapat X sama dengan 10. Nah, sekarang selisih nilai X dan Z. Berarti Z-nya berapa? Cari deh Z. Kan Z ada di sini ya. 2Z sama dengan 5X. Kita substitusi ke sini. Berarti X-nya 10. Kita ganti X dengan 10. Berarti 2Z sama dengan 5 kali 10. 2Z sama dengan 50. 5 kali 10, 50 ya. Z sama dengan 50 dibagi 2. Seolah-olah ke bawah ya. Z sama dengan 25. Oke, dapat deh. Selisihnya berapa? 25 dengan 10 sama dengan 15. Oke, lumayan ya. Lumayan panjang. Coba, ada nggak kertasnya? Ada nggak? Kita lihat. Oke, ternyata ada ya kertasnya. Gimana kertasnya? Coba lihat. Perhatikan. Kita tulis dulu ya. X banding Y banding Z berapa? 2:6:5. Perhatikan deh. Selisih dari 2:6 banding 5 ini kan selisih dari X dan Z. Berarti X-nya 2, Z-nya 5. Selisihnya berapa? 3 ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita dapat sebuah perkalian sehingga ada di jawaban ya. Misalkan ini 3 belum ada di jawaban. Nah, coba deh. Misalkan ya, yang lain. Kita kali dengan 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 5 kali 3, 15. Selisihnya berapa? Selisihnya dapat 9. Oke, belum ada di jawaban. Ternyata kita coba deh. Kali 3 nggak bisa. Kita coba kali 5 berapa? Kali 5 dapat 2 kali 5, 10. 6 kali 5, 30. 5 kali 5, 25. Selisihnya berapa? 15. Oke, ternyata di sini dapat ya, selisihnya 15. Jadi, cara cepatnya adalah kita mengalihkan perbandingan ini sehingga selisih yang ada di sini memenuhi di soal. Nah, kalau misalkan deh
Di soal juga ada 9, terus ada 15. Gimana itu? Nah, kita lihat lagi persamaannya. Persamaannya memenuhi enggak? Nah, ternyata ketika kita substitusi X sama dengan 10, Y sama dengan 30, Z sama dengan 25, memenuhi sama dengan 80. Coba dihitung aja. Kalau X sama dengan 10, 40. Y-nya 30, 3 dikali 30, 90. Berarti 40 tambah 90, 130 ya. Dikurang 2 kali 25, 50. 130 dikurang 50 sama dengan 80. Dapat ya? Oke. Untuk nomor 7. Sekian. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, lanjut. Nomor 9. Diketahui pernyataan-pernyataan berikut. Ada pernyataan, terus di antara pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan perbandingan senilai adalah, oke, berarti kita mengidentifikasi ya, dia ketika pernyataan ini merupakan perbandingan senilai atau yang lainnya. Nah, di sisi lain ternyata cuma ada 2 jenis perbandingan, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Itu untuk pelajaran SMP ya. Sebenarnya kita juga nanti ada namanya perbandingan campuran. Itu materi tingkat lanjutnya. Oke, kita lihat dulu. Apa sih ciri-ciri dari perbandingan senilai? Nah, kalau ciri-ciri dari perbandingan senilai itu adalah ketika variabel satunya meningkat, maka variabel keduanya atau variabel lainnya juga meningkat. Jadi dia senilai ya sama-sama meningkat. Dan peningkatannya itu sama-sama rasionya ya atau perbandingannya. Oke, itu dulu deh. Berarti kalau dia turun, sama-sama turun ya. Contohnya apa? Kalau misalkan harga 2 mangkok bakso 10.000. Nah, kalau kita beli 4 mangkok bakso kan dia meningkat juga, nggak mungkin harganya lebih murah. Itu perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau variabel satunya naik, nah variabel keduanya turun. Contohnya apa? Contohnya kecepatan dengan waktu. Misalkan sebuah mobil. Kalau mobil kan kalau semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk sampainya kan semakin sedikit. Nggak mungkin dia kalau semakin cepat juga semakin cepat tibanya di tujuan juga semakin lama. Enggak ya. Jadi dia semakin berkurang waktu yang dibutuhkan. Makanya oke. Dari itu kita lihat deh pernyataan-pernyataan kita senilai berarti dia harus sama-sama meningkat. Oke, lihat pernyataan pertama. Banyak pekerja dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah rumah. Oke, banyak pekerja. Coba, kalau kita tambah pekerjanya, apakah waktu yang dibutuhkan itu lebih lama atau lebih sedikit? Oke, coba kita tambah pekerja deh. Ada kuli bangunan ya, kuli bangunan bertambah. Berarti waktu yang dibutuhkannya seharusnya lebih cepat ya, karena lebih banyak orang yang kalau pekerjaan bertambah, berarti waktu yang dibutuhkannya semakin berkurang. Karena kan banyak pekerja berarti pekerjaannya lebih cepat selesai. Berarti waktu berkurang. Oke, yang kedua. Banyak bahan bakar dan jarak yang dapat ditempuh oleh kendaraan bermotor. Oke, banyak bahan bakar dan jaraknya. Oke, kalau misalkan BBM-nya, bahan bakarnya bertambah. Jaraknya bisa bertambah nggak jarak tempuhnya? Atau malah berkurang? Oke, seharusnya jaraknya misalkan bensin 1 liter. Kita bisa gunakan sejauh 10 kilo. Berarti 2 liter seharusnya bisa 20 kilo ya. Berarti dia sama-sama meningkat. Jaraknya semakin meningkat. Oke. Ketiga, kecepatan mobil dan waktu yang diperlukan. Oke, kalau kecepatan meningkat, waktunya yang diperlukan lebih lama apa lebih sedikit? Maksudnya lebih sedikit ya, jadi waktu yang diperlukan menurun. Jadi, lihat deh yang mana. Berarti sama-sama meningkat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan yang mana yang perbandingan senilai. Oke, terlihat bahwa cuman yang nomor 2 ya, yang perbandingan senilai. Nah, dapat. Jadi hanya nomor 2. Di opsi ada tidak?
hanya 1 dan 3. Oke, ternyata di opsi tidak ada ya. Berarti jawabannya hanya 2. Oke, ini soal. Kenapa tidak ada jawabannya? Karena memang soalnya langsung dari buku ya, bukan saya yang buat. Jadi saya langsung membahas soal dari buku, sehingga memang beberapa soal dari buku biasanya ada salah pengetikan. Mungkin saja sini bisa pertanyaannya jadi merupakan perbandingan berbalik nilai. Berbanding terbalik ya, dia bukan pernah, tapi dia tulis senilai, sehingga dia tidak, bukunya tidak terlalu memperhatikan tentang opsinya, sehingga dia tidak ada jawabannya ya, hanya 2. Oke, lanjut. Soal nomor 11. Nah, untuk membuat 75 kue bika Ambon diperlukan pasir 0,6 kg. Oke, kita tulis dulu. 75 buah 0,6 kg. Untuk membuat kue bika Ambon sebanyak 100 buah adalah banyak gula yang dibutuhkan ya. Oke, kalau 75 buah kita butuh 0,6 kg. Kalau 100 buah berapa kilogram? Oke, ini apa? Kira-kira perbandingan senilai atau berbalik nilai? Kalau semakin banyak kue yang jadi, berarti kan setidaknya semakin banyak gula yang dibutuhkan. Berarti dia perbandingan senilai ya. Nah, rumus dari perbandingan senilai, karena ini baru masuk di soal rumus ya, adalah, sebenarnya rumusnya adalah X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Jadi, kalau 75 buah dia butuh 0,6 kg, kali 100 buah berapa kilogram? Jadi yang dicari adalah Y2-nya ya. Jadi kalau 75 buah dia butuh 0,6 kg, kalau 100 buah berapa kilogram? Misalkan yang dicari adalah Y2. Oke, nah sebelum kita kalikan, ini kan bisa dikalikan ya. Nah, tapi agak lama kalau dikalikan. Kita munculkan deh kartu as dulu. Bagaimana cara menghitung perbandingan seperti ini dengan cara mencoret-coret. Oke, kartu asnya ada ini. Kita punya persamaan ini ya. Nah, yang mana yang bisa kita sederhanakan atau saling coret-menyoret? Nah, yang pertama ketika dia berada di sama-sama sisi kiri. Ini bisa ya kita coret. Nah, kalau bisa saling sederhanakan ya. Misalkan di atas bisa dibagi 2, di bawah juga bisa dibagi 2. Oke, sama-sama kita coret bagi 2. Kedua, dia sama-sama berada di sebelah kanan. Oke, bisa coret. Ketiga, sama-sama berada di atas. Keempat, sama-sama berada di bawah. Oke, yang tidak boleh adalah ketika dia Y1 sama X2 tidak bisa dicoret ya, karena dia akan dikalikan nanti. Oke, makanya kita ke sini ya. Yang mana yang bisa dicoret? Kita lihat deh. Atas sama bawah agak susah ya. Oke, sama-sama atas. 75 sama 100 bisa dicoret enggak? Bisa ya. 75 bisa kita bagi 25, 100 bisa bagi 25. Sehingga diperoleh 75 bagi 25 3, 100 bagi 25 4. Nah, ada lagi enggak? Oh, 3 sama 6 bisa kan? Oke, 3 bisa dibagi 3, 6 bisa dibagi 3. Coretlah. Walaupun di sini ada 0 komanya ya, kita tidak perlu memperhatikan itu. Kita biarin aja 0 komanya. Nanti kita tulis juga di bawah. 6 dibagi 3 berapa? 2 ya. Sehingga diperoleh, di sini kan habis ya, 3 bagi 3, 1. Y2 dikali 1 sama dengan Y2. Oke, kita tulis dulu. 3 dibagi 3, 1. 0, di sini sisa 0,2 ya. Di atas 100 itu sisa 4. Y2. Y2 kali, dari sini kita bisa kali silang, Y2 kali 1, Y2, 4 kali 0,2 jadi 0,8. Jadi banyak gula yang dibutuhkan ya 0,8 kg. Jawabannya cara. Oke. Selanjutnya nomor 13. Diketahui tabel pasangan X dan Y berikut. Di antara pasangan X dan Y pada tabel di atas yang merupakan perbandingan senilai Y terhadap X adalah, perbandingan senilai. Tadi apa ciri-cirinya? Yang pertama, dia sama-sama meningkat ya. Sama-sama meningkat. Coba lihat deh. 2 ke 15, 5 ke 15, 3 ke 6, 2 ke 9.
Oke, sama-sama meningkat ya semuanya sebenarnya pada dasarnya perbandingan senilai. Kalau dengan ciri-ciri ini ternyata ada ciri-ciri kedua. Ciri keduanya adalah rasio sama. Maksudnya rasio sama apa? Coba lihat ya, yang A. 4/12 itu dikali 3. Atau 12 dibagi 4 itu berapa? 3 ya. 15 bagi 5, 3. Oke, rasionya sama. Jadi A ini adalah perbandingan senilai. Yang B. Coba. A adalah perbandingan senilai. Yang B, 6 bagi 3 sama dengan 2. 9 bagi 2 berapa? 4,5 ya. Berarti rasionya tidak sama. Berarti dia bukan perbandingan senilai. Oke, kita lihat. 10 bagi 4 itu berapa? Agak susah ya, 10 bagi 4. Oke, kita tulis deh. 10 bagi 4 sama dengan berapa? 10 bagi 4 kan bisa diperkecil ya. Sama-sama dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 4 bagi 2 jadi 2. Oke, di sisi lain 15 bagi 6 berapa? 15 bagi 6 sama dengan 5/2. Karena 15 dibagi 3 sama dengan 5. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga ternyata rasionya sama ya. Walaupun dia bukan bilangan bulat seperti ini. Bukan 12 bagi 4 kan 3. 15 bagi 5, 3. Dia tidak harus bulat. Jadi rasionya 5/2. Sehingga yang C ini juga merupakan perbandingan senilai. Berarti jawabannya A dan C. Jawabannya berapa? Oke. Soal selanjutnya. Diketahui A banding B sama dengan 6 banding 2M tambah 2. Dan A banding B berbalik harga. Nah, berbalik harga ini sebenarnya sama dengan berbalik nilai. Terus perbandingan tidak senilai. Istilahnya sama ya. Sehingga berbalik harga dengan P banding Q. Jika P sama dengan 12 dan Q sama dengan 9, maka nilai M sama dengan berapa? Oke, perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai. Oke, kalau senilai ini ya rumusnya. Tadi, kalau di X1 bandingnya 1 senilai dengan X2 bandingnya 2, maka diperoleh rumus ini. Kita munculkan semua dulu rumusnya biar semua bisa hafal dan apa perbedaannya. Oke, kalau perbandingan senilai dia bagi ya pemisahnya. Nah, kalau berbalik nilai, misalkan X1 bandingnya 1 berbalik nilai atau berbalik harga dengan X2 bandingnya 2. Nah, bedanya dia kalau senilai dia jadi bagi, kalau berbalik nilai dikali. Jadi X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Nah, ini kita jadikan sebagai kartu as ya, biar kalian semua ingat bahwa cara membedakannya senilai dengan berbalik nilai sisa bagi sama kalinya. Berarti kalau kita punya variabel di atas A, B, P, Q, kita aja A banding B berbalik nilai dengan P banding Q. Sehingga A-nya X1-nya jadi A, Y1-nya jadi B, X2-nya jadi Q, Y2-nya jadi X2-nya jadi P, Y2-nya jadi Q. Sehingga diperoleh A kali B sama dengan P kali Q. Oke, dari sini. Nah, ini kita untuk mencari nilai M-nya kita gunakan ini ya. A kali B sama dengan P kali Q. P-nya ada. Q-nya ada 9. Nah, A sama B-nya yang mana? Kita ambil aja yang dari sini. A banding B sama dengan 6 banding 2M plus 2. A-nya ambil 6. B-nya ambil 2M tambah 2. Sehingga kita peroleh di bawah A 6, B 2M tambah 2, P-nya 12, Q-nya 9. Oke. Kita pakai kertas juga ya. Kita bisa daripada ini dikalikan agak susah, kita main coret deh. Kita coret 6 sama 12. Kan bisa dibagi 6 ya. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Oke, jadi sisa 2M tambah 2 sama dengan 2 kali 9, 18. Oke, dari sini kita selesaikan. Pindahkan 2 ini ke ruas kanan. Karena dia plus, jadi minus. 18 dikurang 2. Jadi dia pindah ya, pindah berubah tanda. Sehingga 2M sama dengan 16. Nah, 2 di sini pindah ke bawah ya, seolah-olah pindah. 16 bagi 2 sama dengan 8. Dapat jawabannya M sama dengan 8. Untuk soal nomor 15.
Oke, 17. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 60 ekor ayam peliharaannya selama 12 hari. Jika ia menjual ayamnya sebanyak 20 ekor, maka pakan tersebut akan habis dalam waktu berapa hari ya? Oke, perhatikan deh soalnya. Kalau 60 ekor, dia bisa selama 12 hari. Kalau dia menjual ayamnya sebanyak 20 ekor, berarti sisa 40 ya. Pakannya bisa berapa hari? Oke, misalkan pakannya kan ini tetap ya. Pakannya tetap. Misalkan pakannya ada 1 karung. 1 karung pakan ayam. Kalau 60 ekor yang makan bisa 12 hari. Kalau cuma 40 ekor bisa berapa hari? Semakin lama atau semakin sedikit? Nah, berarti seharusnya kan 1 karung dimakan banyak lebih cepat habis dibanding dimakan sedikit orang ya. Berarti dia merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Kalau 60 ekor dia cuma 12 hari, kalau 40 ekor berapa hari ya? Oke, kita pakai rumus perbandingan berbalik nilai. Kan seharusnya 40 ekor bisa lebih lama ya. Makanya kalau ini dia semakin kecil, berarti kalau dia semakin kecil, kan ini 60 ke 40 semakin kecil ya. Berarti 12 ke yang ditanyakan itu artinya semakin besar. Oke, kita pakai rumus tadi, perbandingan berbalik nilai. A banding B, berbaliknya B banding Q. Nah, A-nya yang mana? A-nya yang 60, B-nya yang 12, B-nya 40, Q-nya yang ditanyakan. Oke. Dapat ya A-nya 60, B-nya 12, B-nya 40, Q-nya yang ditanyakan. Sehingga kita punya 60 dikali 12 sama dengan 40 dikali Q. Ini bukan P ya, ini Q. Oke, sehingga bisa kita coret. Kenapa kita coret? Kita sama-sama bagi 20, dapat 3 sama 2. Terus kita coret lagi. 12 sama 2, bisa kan ya? Karena bisa dibagi 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. 2 bagi 2 habis ya. Sehingga dapat Q sama dengan 18. Jadi Q sama 18. Sehingga Q-nya, jadi ini P-nya 40 ya. Q-nya yang 18. Q diperoleh 18 hari. Oke. Next. Jadi ini ada salah penulisan ya. Ya, jadi karena ngeditnya agak cepat, makanya agak salah sedikit. Tapi pada intinya kita mencari berapa hari ya. Dapat 18 hari. Jadi terlihat bahwa kalau 60 ekor cuma 12 hari, kalau 40 ekor jadinya kan bertambah. Jadi 18 hari. Itulah inti dari perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini kartu asnya. Coba lihat deh. Bagaimana cara coret-mencoret. Jadi, kalau dia bisa disederhanakan kiri dengan kanan, kalau dia bentuknya perkalian, itu bisa saling coret ya. Jadi, kita munculkan kartu as di nomor 17 di soal ini. Oke. Nomor 19. Jika Y berbanding terbalik terhadap X dengan nilai Y 18 untuk X sama dengan 3, maka persamaan yang menyatakan hubungan Y dan X tersebut adalah, oke, ini persamaan berbalik nilai ya, berbanding terbalik. Oke, persamaan berbalik nilai. Oke, kita munculkan dulu deh kertas yang tadi. Kalau senilai dia bagi, kalau berbalik nilai dia kali. Oke, di sini kebetulan kita butuh yang berbalik nilai ya. Nah, kalau persamaan X berbalik nilai Y, kita pakai yang ini. X1 kali 1 sama X2 kali Y2. Tapi kan ini X sama Y cuma 2 ya. Tidak ada X1, X2, dan nilainya tidak ada. Nah, makanya dia bermodifikasi jadi X kali Y sama dengan X1 kali Y1. Nah, bedanya dengan kartu as yang sebelumnya, kita punya ini X1 ada 1 dan 2. Nah, di sini kita hilangkan X kali Y karena kita akan mencari dalam bentuk X dan Y ya, bukan angka lagi. Nah, sehingga X berbalik nilai Y dapat X kali Y sama dengan X1 kali Y1. Sehingga
X1-nya yang mana? Kita ambil X1-nya yang 3, Y1-nya yang 18. Karena dia tetap ya, nilainya sudah ada, X1-nya kita dapat 3, Y1-nya 18. Nah, kita cari persamaan Y sama dengan per X ya, berarti X-nya kita turunkan deh. X sama dengan kali Y, kita kali dulu 3 kali 18 sama dengan 54. Nah, X-nya kita turunkan ke bawah. Oke, X-nya kita turunkan ke bawah seolah-olah turun ya, sehingga dapat 50 per X. Jadi X-nya seolah-olah turun ke sini, dapat Y, persamaannya Y sama dengan 54 per X. Oke, dapat jawabannya delta. Oke, kalau misalkan ditanyakan deh, perbandingan persamaan X senilai dengan Y. Bagaimana persamaannya? Kita ambil lagi di sini. Jadi kalau X senilai dengan Y, berarti X per Y sama dengan X1 dikali per Y1. Nah, jadi kita bisa buat perbandingan dari sini. Masukkan deh nilai X dan Y yang diketahui jika ditanyakan perbandingan senilai. Persamaan perbandingan senilai ya. Oke. Tidak terasa ya, ini sudah nomor terakhir, nomor 19. Dan soal kita untuk materi ini berakhir di sini. Nah, kebetulan saya bahasnya satu buku ya. Nah, jika adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian, anak-anak sekalian ada yang mau ditanyakan, kita ada grup khususnya, grup dan link grup ini adalah grup WA untuk saling sharing, untuk menanyakan soal. Nah, jika ada soal-soal yang menarik untuk dibahas, akan saya bahas di video-video selanjutnya. Untuk gabung ke grup WhatsApp-nya, silahkan klik link di deskripsi ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.